Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Novia dengan NIM 210202 dari kelas hukum RA1. Baik, untuk mengefisiensi waktu, saya di sini akan memaparkan jawaban dari setiap pertanyaan UTS yang telah diberikan. Yang pertama, ada pengertian hukum pidana. Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pengertian dari hukum pidana tersebut. Beliau mengemukakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Selanjutnya ada Avaldorn. Beliau mengemukakan bahwa hukum pidana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana material yang artinya perbuatan pidana, dan juga hukum pidana formil yang artinya mengatur bagaimana pidana material ditegakkan. Selanjutnya ada Hazelwinkel Ringa. Beliau mengemukakan bahwa hukum pidana terbagi ke dalam arti objektif atau ius penali dan subjektif, ius penandi. Nah, mengutip dari ketiga tokoh yang mengemukakan pengertian dari hukum pidana, yang dapat saya artikan yaitu hukum pidana, hukum yang mengatur kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan untuk memberikan sanksi ataupun untuk menegakkan keadilan, juga mengadili oknum yang memang menjadi pelaku kejahatan tersebut, seperti yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan juga terdapat pasal-pasal yang memang sudah dirumuskan. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu ilmu bantu dalam hukum pidana. Nah, terdapat 5 poin, yaitu ada kriminologi. Kriminologi yaitu studi yang mempelajari tentang kejahatan dan hukum pidana, dan juga sebab musabab seseorang melakukan kejahatan. Nah, selanjutnya ada penologi atau juga sering disebut penal, yaitu studi yang mempelajari atau penggunaan untuk menentukan jenis pidana apa nih. Terus untuk menjatuhi hukuman pidana juga, misalnya penjatuhan hukum tambahan ataupun rehabilitasi ya. Selanjutnya ada kriminalistik, yaitu proses pengecekan atau menganalisis dari bukti fisik untuk perkara tersebut. Contohnya nih, misalkan ada kasus yang memang sampai mengakibatkan kematian. Nah, di situ pasti ada cek visum ya. Selanjutnya ada forensik. Forensik yaitu ilmu kedokteran yang memang membantu dalam proses menganalisis bukti tersebut untuk mengadili dan memecahkan masalah-masalah yang memang belum tertemukan gitu. Selanjutnya ada viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar korban si pelaku dengan kelompok-kelompok sosial lain ataupun institusi lainnya seperti sosial media. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu sejarah dari asas legalitas. Ini berasal dari Anselm von Verbach, sarjana hukum pidana Jerman pada tahun 1775 sampai 1833. Ialah yang merumuskan dari pepatah Latin tadi. Nah, dalam fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan terhadap undang-undang pidana dan juga instrumental, istilah tersebut dibagi menjadi 3, yaitu nulla poena sanlai, yang artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Selanjutnya ada nulla poena san crime, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang terakhir ada nullum crime sine poena illegali, yaitu tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Pada zaman dahulu, di dalam hukum Romawi kuno yang memakai bahasa Latin tidak dikenal pepatah ini. Juga asas legalitas tersebut tidak dikenal. Malah dulu itu menerapkan yaitu crimina extraordinaria, yaitu kejahatan yang memang kejahatannya itu tidak tercantum dalam perundang-undangan karena memang kejahatannya memang sangat luar biasa gitu. Nah, selanjutnya terdapat juga abuse of power dari pemerintah, yaitu kalau dari zaman dulu itu raja ya disebutnya, yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pada zaman kuno itu para ahli mengkritik kebijakan penghukuman tersebut. Nah, dan ternyata pada zaman dahulu itu pengkritikan dari para ahli itu belum diundang-undangkan gitu. Hingga akhirnya pada zaman sekarang kita sudah tahu bahwa memang
Indonesia ini adalah negara hukum. Selanjutnya untuk nomor 4 ada terdapat 6 delik yang dapat saya paparkan, yaitu delik umum dan khusus. Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Nah, selanjutnya ada delik khusus. Delik khusus adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kualifikal tertentu. Contohnya dalam pasal 449 KUHP. Selanjutnya ada delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan delik yang tidak memerlukan pengaduan untuk dilakukannya proses hukum. Nah, selanjutnya delik aduan merupakan delik yang membutuhkan pengaduan untuk diprosesnya perkara tersebut ya. Jadi kebalikan dari delik biasa tersebut. Contohnya dalam bab 16 KUHP, kejahatan pencurian, terus pemerasan, penggelapan, dan kesusilaan. Selanjutnya delik sederhana dan terkualifikasi. Nah, delik sederhana ini adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Contohnya dalam pasal 372 KUHP. Nah, selanjutnya ada delik terkualifikasi, yaitu delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Contohnya dalam pasal 374 KUHP. Selanjutnya ada delik kejahatan dan pelanggaran. Nah, delik kejahatan suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana yang dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang dapat dikenal sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh negara. Nah, selanjutnya ada pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Nah, selanjutnya ada delik formil dan material. Formil, delik yang menitik beratkan pada tindakan, contohnya pada pasal 363 KUHP. Nah, selanjutnya ada delik material, yaitu delik yang menitik beratkan pada akibat, contohnya pada pasal 338 KUHP. Selanjutnya ada delik omisi dan komisi. Delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau yang dirumuskan oleh undang-undang, contohnya pada pasal 22 KUHP. Selanjutnya ada komisi, melakukan perbuatan yang dilakukan dalam ketentuan undang-undang. Baik, untuk nomor 5 yang poin A itu untuk menentukan lokus delik. Nah, lokus delik itu adalah tempat terjadinya perkara. Nah, tempat terjadinya perkara itu terjadinya di luar negeri ya. Karena memang para pelaku tersebut melakukan tindak pidananya itu di luar negeri, walaupun yang kita ketahui ya bahwa si para pelaku tersebut itu berkewarganegaraan Indonesia. Untuk perkara tersebut tercantum dalam teori, yaitu teori akibat salah satunya ya. Selanjutnya 5 poin B yaitu untuk prosedural agar Indonesia memiliki wewenang untuk menghakimi mereka, karena memang ya mereka itu berkewarganegaraan Indonesia dengan cara melakukan ekstradisi. Ekstradisi itu proses penyerahan pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Proseduralnya itu dengan cara melakukan hubungan perjanjian terlebih dahulu, itu antar negara yang diminta maupun antar negara yang meminta. Nah, dalam prosedural tersebut terdapat prinsip, yaitu termasuknya ke dalam prinsip ekstradisi atas dasar perjanjian dari hubungan baik. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu kesalahan dalam pertanggungjawaban. Nah, Simons mengemukakan bahwa kesalahan itu adalah jika seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah jika dia dapat dalam menyadari perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan itu dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Nah, kesalahan ini terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Nah, kesalahan kesengajaan ini juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, selanjutnya untuk kealpaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kealpaan culpa lata. Nah, kealpaan culpa lata itu suatu kealpaan yang memang seseorang ini, contohnya nih, seseorang ini memang sudah tahu jika ia melakukan itu maka itu yang akan terjadi misalkan, atau bisa disebut contohnya itu melebihi kapasitas. Misalkan nih ada seorang supir yang memang dia sudah mengantuk tapi dia paksakan untuk terus berkendara. Nah, itu
itu dapat disebut dengan keapaan kulfa lata. Selanjutnya kulfa levis. Nah, kulfa levis ini kesalahan yang memang benar-benar seseorang itu tidak tahu akibat yang ia lakukan itu apa gitu. Nah, contohnya ini ada, misalkan ada seorang pengendara mobil ya, melaju dengan sangat perlahan di bawah rata-rata bahkan ya, tapi tiba-tiba ada seorang ibu yang menyeberang. Dia tidak melihat kiri kanan dan akhirnya tertabrak, mengakibatkan meninggal dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya paparkan dari jawaban setiap pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan.